Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cahya Adisti. Kali ini saya akan menjelaskan tentang karya monumental umat Islam dan iptek pada masa zaman keemasan Islam sekitar abad ke-8 hingga 14. Perkembangan ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat di bawah kekhalifahan Abbasiyah dan Umayyah dengan pusat utamanya di Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan Baghdad. Di era inilah lahir para pelopor sains dunia modern yang penemuannya kita rasakan sampai sekarang. Untuk yang pertama ada Al-Khwarizmi yang menemukan aljabar dan algoritma sebagai fondasi perprograman komputer modern. Yang kedua ada Ibnu Sina dengan kitabnya The Canon of Medicine yang menjadi buku teks kedokteran utama di Eropa selama ratusan tahun. Dan yang ketiga ada Ibnu Al-Haytham yang menemukan konsep dasar pemantulan cahaya dan kamera obskura yang menjadi cikal bakal terciptanya kamera modern saat ini. Untuk materi yang kedua, ada kemunduran dan upaya kebangkitan umat Islam. Sayangnya, setelah masa kejayaan tersebut, dunia muslim mengalami kemunduran karena kombinasi masalah internal dan serangan eksternal. Secara internal, umat Islam mulai kehilangan semangat berpikir kritis, para ulama berhenti mencari gagasan baru dan sekolah-sekolah mulai memisahkan pendidikan agama dari sains dan teknologi. Secara eksternal, kemunduran ini diperparah oleh serangan pasukan Mongol pada tahun 1258 yang menghancurkan Baghdad dan membuang jutaan kitab ilmiah berharga ke sungai. Untuk bangkit kembali di masa depan, kita perlu merombak sistem pendidikan dengan menghubungkan penelitian ilmiah modern dengan etika Islam yang kuat, agar umat Islam bisa menjadi pencipta teknologi bukan sekedar konsumen. Materi terakhir yang saya jelaskan adalah hakikat iptek dalam pandangan Islam. Dalam perspektif Islam, sains dan teknologi tidak pernah dipisahkan dari moralitas. Mempelajari alam semesta adalah sarana untuk memahami ciptaan Allah Subhanahu wa taala agar ilmuwan semakin rendah hati dan beriman. Ada 3 prinsip utama iptek dalam Islam. Untuk yang pertama ada fardu kifayah. Artinya menguasai teknologi canggih adalah kewajiban kolektif umat agar bisa mandiri. Untuk yang kedua ada khalifah, di mana manusia bertugas mengelola bumi sehingga teknologi wajib digunakan untuk melindungi lingkungan, bukan merusaknya. Dan yang terakhir ada maslahah, yang berarti setiap penemuan baru harus membawa kebaikan bagi manusia dan menghindari keburukan, seperti teknologi medis yang fokusnya adalah menyelamatkan nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuungku Muhammad Nazim Harahap dan saya akan menjelaskan mengenai kewajiban menuntut ilmu dan juga mengamalkannya dalam Islam. Setelah memahami hakikat ilmu atau iptek dalam Islam, seorang muslim tidak hanya dituntut untuk menuntut ilmu, akan tetapi juga wajib untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 105 dan juga Quran Surah An-Najmu pada ayat 39. Bahwasannya, setiap amal akan dilihat oleh Allah, Rasul, dan juga orang-orang mukmin, serta manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya sendiri. Imam Ghazali mengumpamakan ilmu seperti 10 pedang tajam yang tidak berguna jika tidak digunakan saat melawan musuh. Demikian pula, ilmu obat tidak menyembuhkan tanpa diracik, ilmu pertanian tidak berbuah tanpa ditanam, dan ilmu tata negara tidak membawa keteraturan jika tidak diaplikasikan. Oleh karena itu, mengamalkan ilmu adalah kewajiban setelah menuntut ilmu, karena manfaat ilmu hanya akan dirasakan ketika diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasmi Aurelia dan materi yang akan saya jelaskan adalah tentang sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Yang pertama adalah sinergi ilmu dan nilai-nilai Islam. Islam memandang ilmu sebagai sarana untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah dan membangun peradaban yang bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan harus selaras dengan nilai-nilai keimanan, akhlak, dan juga tanggung jawab sosial. Semakin luas ilmu yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menggunakannya demi kemaslahatan umat dan mendekatkan diri kepada Allah.
Sebagaimana yang dikatakan dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 9, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Lalu bagian selanjutnya adalah integrasi ilmu dengan ajaran Islam dalam kehidupan modern. Islam menegaskan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dalam kehidupan nyata. Integrasi antara ilmu dan ajaran Islam dapat diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi secara etis, pengembangan inovasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta penerapan prinsip keadilan dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, ilmu tidak hanya menghasilkan kemajuan intelektual, tetapi juga membentuk karakter dan peradaban yang berakhlak mulia. Dalam perspektif Islam, ilmu dan iman merupakan satu kesatuan yang saling menguatkan. Ilmu menjadi sarana memahami ciptaan Allah, sedangkan nilai-nilai Islam menjadi pedoman dalam pemanfaatannya demi kemaslahatan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Maulana Syamar Fahum. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat ilmu pengetahuan yang tidak bebas nilai dalam perspektif Islam. Dalam Islam, ilmu pengetahuan tidak dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dari nilai agama dan moral. Ilmu harus digunakan sesuai dengan ajaran Islam dan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi manusia. Oleh karena itu, ilmu tidak hanya digunakan untuk mencari pengetahuan, tetapi juga mendekatkan kehidupan serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan bahwa semua ilmu pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan ilmu dengan cara yang benar. Semakin tinggi ilmu yang dimiliki seseorang, maka semakin besar pula tanggung jawabnya dalam menggunakan ilmu tersebut untuk kebaikan. Islam juga memandang bahwa ilmu dapat membawa manfaat maupun mudarat tergantung pada bagaimana ilmu itu digunakan. Sebagai contoh, perkembangan teknologi dapat membantu manusia dalam bidang pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Namun, teknologi yang sama juga dapat disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu, melakukan penipuan, ataupun tindakan yang lain merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, Islam menekankan pentingnya etika dalam akhlak dalam pengembangan serta penggunaan ilmu pengetahuan. Selain itu, tujuan utama ilmu dalam Islam bukan hanya untuk mencapai kemajuan duniawi, tetapi juga untuk menciptakan kemaslahatan umat dan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat membantu manusia menjalani kehidupan yang lebih baik tanpa melanggar nilai-nilai agama. Sebagai kesimpulan, ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam tidak bebas nilai karena selalu berkaitan dengan iman, akhlak, dan tanggung jawab moral. Ilmu harus digunakan untuk menciptakan kebaikan, membantu sesama, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, ilmu pengetahuan menjadi sarana untuk mencapai kemajuan sekaligus meningkatnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.